Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Bayu Lestari, NIM 11920200132. Kami dari PI 3D dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai karakteristik perkembangan remaja. Di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu mengenai pengertian perkembangan dan makna remaja, lalu yang kedua ada pertumbuhan fisik dan kognitif. Baik, kita langsung saja. Jadi, yang dimaksud dengan perkembangan itu, teman-teman, adalah perubahan yang terjadi pada rentang kehidupan. Nah, perubahan ini dapat terjadi secara kuantitatif, misalnya seperti perubahan tinggi atau berat tubuh, misalnya seperti perubahan cara berpikir, secara konkret menjadi abstrak. Perkembangan kualitatif ini antara lain seperti perkembangan fisik, kognitif, psikis, sosial, dan spiritual. Nah, ada beberapa perubahan atau ciri-ciri umum yang terjadi selama masa remaja. Yang pertama, ada peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa storm dan stres. Yang kedua, ada perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Nah, terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri ya. Yang ketiga, ada perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Nah, hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja. Nah, maka dari itu remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Yang keempat, ada perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena telah mendekati dewasa. Yang kelima, ada kebanyakan remaja bersikap ambivalen. Nah, ambivalen di sini yaitu bercabang dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan. Lalu mengenai makna remaja, jadi kata remaja di situ berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescens, yang berarti to grow atau to grow maturity. Nah, adapun yang mendefinisikan dari Papalia dan Ord 2001, mereka mendefinisikan bahwa masa remaja itu ialah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun dan awal 20 tahun. Oke, yang selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pertumbuhan fisik dan kognitif. Yang pertama, ada pertumbuhan fisik. Nah, masa remaja yang diawali dengan pubertas itu adalah masa kematangan fisik yang sangat cepat meliputi aspek hormonal dan perubahan fisik. Nah, puncak pertumbuhan fisik masa pubertas itu adalah pada usia 11 tahun bagi remaja wanita dan usia 13 tahun bagi remaja pria. Nah, aspek hormonal yang memengaruhi perkembangan fisik remaja adalah ada kelenjar endokrin yang melibatkan interaksi antara kelenjar hipotalamus, lalu kelenjar pituitari, dan ada kelenjar gonads. Nah, kelenjar gonads ini yaitu seperti kelenjar seks, yaitu testis pada pria dan ovaries pada wanita. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal ya teman-teman. Untuk faktor internal dipengaruhi oleh sifat jasmani yang diwariskan dari orang tuanya. Nah, yang kedua ada dari kematangan. Lalu faktor eksternalnya ada kesehatan, makanan, stimulasi lingkungan. Nah, upaya untuk membantu pertumbuhan fisik dan implikasinya bagi pendidikan itu, yang pertama, kita harus menjaga kesehatan badan. Yang kedua, ada memberi makanan yang baik. Lalu, untuk implikasinya bagi pendidikan, kita harus perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada sarana dan prasarana. Lalu, ada waktu dan istirahat. Ya, waktu istirahat. Yang terakhir ada diadakannya jam-jam olahraga bagi para siswa. Lalu yang selanjutnya saya akan menerangkan perkembangan kognitif.
Nah, perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan atau kapasitas individu untuk memanipulasi dan mengingat informasi. Nah, di sini menurut Jean Piaget, katanya perkembangan kognitif remaja berada pada tahap formal operation stage, yaitu tahap keempat atau terakhir dari perkembangan kognitif. Nah, tahapan berpikir formal ini terdiri atas dua subperiode. Yang pertama ada early formal operational stage, yaitu kemampuan remaja untuk berpikir dengan cara-cara hipotetik yang menghasilkan pikiran-pikiran sukarela atau bebas tentang berbagai kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, dalam periode awal ini remaja mempersepsi dunia sangat bersifat subjektif dan idealistik. Lalu yang kedua ada late formal operational stage. Nah, apa sih? Yaitu remaja mulai menguji pikirannya yang berlawanan dengan pengalamannya dan mengembalikan keseimbangan intelektualnya. Nah, melalui akomodasi ini, remaja mulai dapat menyesuaikan terhadap bencana atau kondisi yang telah dialaminya. Lalu, di sini ketidakmatangan berpikir remaja itu, nah menurut David Elkin, dimanifestasikan ke dalam 6 karakteristik, yaitu yang pertama ada idealisme dan kekritisan. Jadi suka berpikir ideal dan mengkritik orang lain, orang dewasa atau orang tua sendiri. Yang kedua ada argumentativitas, yaitu menjadi argumentatif ketika mereka menyusun fakta atau logika untuk mencari alasan, misalnya begadang atau apapun ya. Nah, yang ketiga ada ragu-ragu. Ragu-ragu meskipun remaja dapat menyimpan berbagai alternatif dalam pikiran mereka pada waktu yang sama, tetapi karena kurangnya pengalaman, mereka kekurangan strategi efektif untuk memilih. Yang keempat ada menunjukkan hipokrisi, yaitu remaja seringkali tidak menyadari perbedaan antara mengekspresikan sesuatu yang ideal dengan membuat pengorbanan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Yang kelima ada kesadaran diri. Nah, meskipun remaja sudah dapat berpikir tentang pemikiran mereka sendiri dan orang lain, akan tetapi mereka seringkali berasumsi bahwa yang dipikirkan orang lain sama dengan yang mereka pikirkan, yaitu diri mereka sendiri. Yang terakhir ada kekhususan dan ketangguhan. Nah, yang maksudnya itu menunjukkan keyakinan remaja bahwa mereka itu spesial, pengalamannya unik dan tidak tunduk pada peraturan. Hal ini merupakan bentuk egosentrisme ya, khusus yang mendasari perilaku. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif remaja itu, yang pertama ada membantu perkembangan kognitif remaja dan implikasinya bagi pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidik itu harus menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya dan tanpa syarat. Jadi artinya apapun keberadaan peserta didik dengan segala kelebihan serta kekurangan harus diterima dengan baik, serta memberi kepercayaan kepadanya bahwa pada dasarnya setiap peserta didik itu memiliki kemampuan intelektual yang dapat dikembangkan secara maksimal. Yang kedua ada pendidik itu harus menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Paling tidak, pendidik mengupayakan penilaian tidak mencemaskan peserta didik, melainkan menjadi sarana yang dapat mengembangkan sifat kompetitif ya secara kuat. Lalu ada yang ketiga itu memahami pemikiran, perasaan dan perilaku remaja, menempatkan diri dalam situasi remaja, serta melihat sesuatu dan sudut pandang mereka. Ya, bersifat empati lah seperti itu ya teman-teman. Yang keempat ada menciptakan suasana psikologis yang aman bagi remaja seperti keterbukaan, kehangatan, dan kekonkretan ya. Nah, model pendidikan yang aktif itu adalah model yang tidak menunggu sampai peserta didik siap sendiri ya, tetapi sekolah lah gitu ya yang mengajar lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kemungkinan maksimal pada peserta didik. Dengan lingkungan yang penuh rangsangan untuk belajar tersebut, proses pembelajaran yang aktif akan terjadi hingga mampu membawa peserta didik untuk maju ke taraf atau tahap berikutnya. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator selanjutnya. Syukron.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Farid Naufal. NIM 119200135. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosional dan perkembangan sosial. Pengertian emosional menurut Chaplin 1989 dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam dari sifatnya organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Chaplin membedakan emosi dengan perasaan, dan dia mendefinisikan perasaan atau feelings adalah pengalaman yang disadari, yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmaniah. Emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain berupa denyut jantung, contohnya bertambah cepat bila terkejut, pernapasan, bernapas panjang bila kecewa, liur, mengering kalau takut atau tegang, bulu roma, berdiri kalau takut, otot, ketegangan atau ketakutan menyebabkan otot menegang atau bergetar atau tremor. Selanjutnya, karakteristik perkembangan emosi. Pola emosi remaja adalah sama dengan pola emosi kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta, kasih sayang, gembira, marah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam derajat dan rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri merupakan bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Untuk selanjutnya, berikut ini dibahas beberapa kondisi emosional seperti cinta, kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Cinta, kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Gembira. Perasaan gembira dari remaja belum banyak diteliti. Perasaan gembira sedikit mendapat perhatian dari petugas meneliti. Perasaan marah daripada perasaan marah, takut, atau tingkah laku problema lainnya yang menimbulkan kesedihan. Kemarahan dan permusuhan. Dalam upaya memahami remaja, ada 4 faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. Adanya kenyataan bahwa rasa marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Pertimbangan penting lainnya ialah ketika individu mencapai masa remaja, dia tidak hanya merupakan subjek kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut, tetapi juga mempunyai sikap-sikap di mana ada sisa kemarahan dalam bentuk permusuhan yang meliputi sisa kemarahan masa lalunya. Seringkali rasa marah disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuknya samar. Kemarahan mungkin terbalik pada diri sendiri. Dalam beberapa hal, aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dan juga paling sulit untuk dipahami. Selanjutnya, perkembangan sosial. Pengertian perkembangan hubungan sosial. Hubungan sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, secara individu ingin tahu bagaimanakah cara melakukan hubungan secara baik dan aman dengan dunia sekitarnya, baik bersifat fisik maupun sosial. Hubungan sosial diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, karakteristik perkembangan sosial. Kehidupan sosial pada jenjang remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Seseorang remaja dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat terhadap hubungan dengan masalah yang dialami remaja. Keadaan atau peristiwa oleh Erik Erikson dalam Levin 1982 dinyatakan bahwa anak dapat mengalami krisis identitas, proses pembentukan identitas dari dan
konsep diri adalah suatu yang kompleks. Konsep dari anak tidak hanya terbentuk dari bagaimana orang lain percaya tentang keberadaan dirinya sendiri, tetapi juga terbentuk dari bagaimana orang lain percaya dari keberadaan dirinya. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan anak sampai jenjang dewasa melalui 8 tahap, dan perkembangan remaja ini berada pada tahap ke-6 dan ke-7, yaitu masa anak ingin menentukan jati dirinya dan memilih kawan akrabnya. Seringkali anak menemukan jati dirinya sesuai dengan kehidupan yang mereka alami. Banyak remaja yang amat percaya pada kelompok mereka dalam menemukan jati dirinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial. Selanjutnya, kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial. Memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan intelektual dan emosional. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh banyak kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kapasitas mental, sikap saling perhatian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual yang tinggi. Perkembangan remaja terhadap lingkungan sosial, terhadap teman sebaya. Dalam perkembangannya, remaja memiliki penyesuaian-penyesuaian tertentu dalam berinteraksi dengan kelompok sosialnya, khususnya penyesuaian dalam kelompok teman sebaya, antaranya sebagai berikut. Penyesuaian pribadi dan sosial merupakan proses. Kedua, persahabatan remaja dalam kelompok. Yang ketiga, pemimpin dan kepemimpinan remaja. Yang keempat, penerimaan dan penolakan teman sebaya remaja. Kelima, arti penting dan akibat-akibat penerimaan dan penolakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam berbicara atau dalam mempresentasikan terlalu cepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Al-Ansari, 119-2020-151. Saya di sini perwakilan dari kelompok 8, matkul perkembangan peserta didik, akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poin kelima, yaitu perkembangan spiritual. Masa remaja sebagai segmen dari siklus kehidupan manusia. Menurut agama, merupakan masa starting point pemberlakuan hukum syar'i bagi seorang insan yang sudah baligh atau mukallaf. Mukallaf di sini mungkin yang sudah terbebani oleh aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, remaja sudah seharusnya melaksanakan nilai-nilai atau ajaran agama dalam kehidupannya. Sebagai mukallaf, remaja dituntut untuk memiliki keyakinan dan kemampuan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan masyarakat. Nilai-nilai agama yang seharusnya diaktualisasikan itu sebagai berikut, mungkin sedikit ya. Yang pertama yaitu akidah atau keyakinan. Contohnya meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah, terus meyakini semua sifat-sifat Allah dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Poin-poin yang kedua yaitu ibadah dan akhlak. Contohnya, mendirikan sholat 5 waktu, terus berbakti kepada orang tua,
membaca Al-Quran dan berusaha memahami maknanya lalu mengamalkannya. Mungkin segitu contoh dari ibadah dan akhlak ya. Nah, dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama di atas tidaklah mudah. Bagi remaja atau anak memerlukan bimbingan dari keluarga, guru, maupun masyarakat sekitar. Karena apa? Mungkin anak remaja itu masih bisa dibilang labil ya, ingin mencoba hal-hal yang baru, gitu kan. Jadi butuh bimbingan dari seorang ibu atau bapak, seorang guru maupun masyarakat di sekitarnya. Nah, pada saat remaja, anak hendaknya diajarkan oleh guru-guru ahli agama gitu ya. Jika orang tua si anak tersebut tidak mampu gitu untuk mengajarkan agama lebih dalam gitu. Ya mungkin lebih baik dimasukkan saja ke pondok pesantren, mungkin begitu. Poin keenam atau poin selanjutnya yaitu kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Yang pertama yaitu kebutuhan remaja. Kekhasan dalam perkembangan fase remaja dengan fase perkembangan lainnya membawa konsekuensi pada kebutuhan yang khas pada mereka. Menurut Garrison, setidaknya ada 7 kebutuhan khas remaja ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin kasih sayang di sini meliputi kasih sayang orang tua, kasih sayang seorang guru, dan kasih sayang masyarakat sekitar ya, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok. Nah, di sini penting juga ya untuk anak-anak remaja akan keikutsertaan atau dalam kelompok gitu. Contohnya ya mungkin mengikuti organisasi atau apa. Yang terpenting itu si anak remaja itu harus dapat diterima dengan baik dalam kelompok tersebut gitu. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk berdiri sendiri. Yang keempat kebutuhan untuk berprestasi. Yang kelima kebutuhan akan pengakuan orang lain. Yang keenam kebutuhan untuk dihargai. Dan yang terakhir yang ketujuh kebutuhan memperoleh falsafah hidup yang utuh. Nah, yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan remaja. Yang tadi itu yang pertama kebutuhan remaja, yang selanjutnya itu pemenuhan kebutuhan remaja. Kondisi lingkungan sekitar baik keluarga, sekolah maupun masyarakat berkaitan erat dengan motivasi si remaja itu atau motivasi seseorang. Menurut Maslow, ada sejumlah kondisi yang merupakan prasyarat dan sekaligus menjadi intervensi edukatif dalam rangka pemuasan kebutuhan dasar manusia, termasuk remaja juga. Yaitu terbagi menjadi 8 poin ya di sini. Yang pertama kemerdekaan untuk berbicara, yang kedua kemerdekaan melakukan apa saja yang diinginkan selama tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga kemerdekaan untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang keempat, kemerdekaan untuk mempertahankan atau membela diri. Yang kelima, adanya keadilan. Yang keenam, adanya kejujuran. Yang ketujuh, adanya kewajaran. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adanya ketertiban. Nah, hal-hal di atas hendaknya dipenuhi dan diciptakan oleh seorang pendidik atau seorang guru maupun seorang orang tua dari si anak tersebut. Dengan begitu, kebutuhan peserta didik atau remaja akan terpenuhi, sehingga penyimpangan yang dilakukan remaja akibat tidak terpenuhi kebutuhannya akan terminimalisir. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rizki. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang setelahnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Hoppighorst mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan fase-fase bagaimana membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, jika gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Di sini ada masa remaja ditandai dengan berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke arah independen, minat seksualitas, terus kecenderungan untuk merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilai-nilai etika dan isu-isu moral, pendapat dari Seljaman dan Pikunas 1976. Berikutnya ada sejumlah tugas perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh remaja, yaitu diantaranya adalah 1. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencari kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kebebasan ekonomis, memilih dan menyiapkan lapangan pekerjaan, persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang penting untuk kompetensi kewarganegaraan. Selanjutnya, William Kay mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja itu sebagai berikut. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya, menemukan manusia model yang menjadikan identitasnya, memperkuat self control, kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi remaja. Biasanya konflik yang dialami remaja adalah konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka. Konflik antara kebutuhan akan kebebasan dan ketergantungan kepada orang tua. Konflik antara kebutuhan seks dan agama serta nilai sosial. Konflik antar prinsip dan nilai-nilai yang dipelajari oleh remaja ketika ia kecil dahulu dengan prinsip yang nilai dilakukan oleh orang dewasa di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan akibat perubahan fisiknya banyak dirasakan oleh remaja awal ketika mereka mengalami pubertas. Pada remaja yang sudah selesai masa pubertasnya, permasalahan fisik yang terjadi berhubungan dengan ketidakpuasan atau keprihatinan mereka terhadap keadaan fisik yang dimiliki yang biasanya tidak sesuai dengan fisik ideal yang diinginkan. Permasalahan yang dialami remaja selain uraian di atas juga mencakup hubungan dengan orang tua, lingkungan, masyarakat, teman, dan permasalahan moral, nilai, dan agama. Selanjutnya, kenakalan remaja. Permasalahan konflik yang dialami remaja jika tidak segera atau bisa teratasi, maka akan muncul berbagai penyimpangan, antara lain salah satunya adalah kenakalan remaja dapat terjadi di sekolah atau di masyarakat. Di sekolah, bentuk kenakalannya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masalah dengan guru, masalah dengan peraturan sekolah, masalah dengan ujian, kenaikan kelas dan kelulusan, serta masalah-masalah lainnya. Menentang
Otoritas adalah kekuasaan orang, lembaga atau sistem mengatur dan memerintah, misalnya orang tua atau guru atau kepala sekolah. Pemimpin dan pemerintah masing-masing memiliki otoritas. Seorang remaja yang tidak menyetujui nilai-nilai hidup orang tuanya cenderung menjauhkan diri dan keterikatan orang tua. Bagi remaja yang agresif, cenderung melakukan pemberontakan dengan cara seperti lari dari rumah, membangkang, tidak hormat dengan orang tua, membungkam dan ngebut di jalan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan remaja antara lain kelalaian orang tua dalam mendidik, perselisihan atau konflik orang tua, perceraian orang tua, penjualan alat, hidup menganggur, kurang dapat memanfaatkan waktu luang, sikap perlakuan orang tua yang buruk terhadap anaknya, pergaulan negatif, teman bergaul kurang atau tidak memperhatikan nilai-nilai moral. Selanjutnya adalah upaya mengatasi permasalahan yang dialami remaja. Upaya mengatasinya adalah satu, dalam kehidupan keluarga hendaknya menciptakan interaksi edukatif yang memberikan perasaan aman bagi remaja untuk memerankan dirinya ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan keluarganya. Pendidikan orang tua hendaknya menciptakan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif di dalamnya, menuntut kemampuan remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.